Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab, kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah bi khair. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dimanapun kita berada, baik diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang di sekitar kita yang tengah diuji oleh Allah dalam keadaan sakit. Semoga Allah sehatkan, dan kita yang selalu sehat, yang diberikan kesehatan, selalu dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab atau ta'limul lughatul arabiyyah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apapun yang kita pelajari hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tayyib. Agar lebih semangat lagi nih, yuk kita yel-yel terlebih dahulu. Kita mulai yel-yelnya ya. Oke. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Itu baru yel-yel dari Alfida ya. Nah, bahasa Arab itu sendiri, khususnya dari ibu juga ada yel-yelnya nih, biar lebih semangat. Ya, kalau ibu bilang lughatul arabiyyah, jawabannya sahlah, sahlah, iha. Bisa? Bisa ya, gampang kok. Lughatul arabiyyah, sahlah, sahlah, iha. Oke, biar lebih semangat aja kita belajarnya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang huruf. Apa itu huruf? Contohnya, apa saja pembagiannya? Nah, sebelum kita masuk nih, Ibu akan jelaskan apa tujuan dari kita belajar huruf ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengetahui pengertian dari huruf jar. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh dari huruf jar. Sebelum kita masuk ke pengertian huruf, apa itu huruf, ciri-ciri huruf, contoh huruf, kita mengingat terlebih dahulu pembelajaran kita sebelumnya. Dalam bahasa Arab, kalam atau kalimat terbagi kepada 3. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fi'il, yang ketiga ada huruf. Antum tahu nggak apa itu isim? Antum tahu nggak apa itu fi'il sebelum kita masuk ke huruf? Ingat lagi ya pelajaran sebelumnya. Nah, minggu-minggu sebelumnya kita udah bahas pengertian dari isim. Isim adalah kata benda. Isim adalah kata benda, kata orang, kata sifat, atau segala sesuatu yang ada di alam ini. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu nama orang, hewan, binatang, tumbuhan, baik dia ada di bumi ataupun tidak, yang tidak terikat dengan waktu, itu disebut dengan kalimat isim. Lalu ada ciri-cirinya. Yang kedua ada fi'il. Fi'il adalah kata kerja yang terikat dengan waktu, baik itu kejadian dari masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Kegiatan yang kita lakukan dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, itu disebut dengan fi'il. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang huruf. Pengertian dari huruf itu sendiri adalah al-harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, yang artinya huruf adalah lafaz yang tidak pantas disertai tanda isim maupun tanda fi'il. Jadi maksudnya adalah kalimat huruf adalah kata atau kalimat yang tidak memiliki makna tertentu kecuali disandarkan pada kalimat benda atau kalimat sifat atau kalimat kerja. Nah, secara kesimpulan huruf ini adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus punya teman, baik temannya itu dari kalimat isim atau kalimat fi'il. Kalau dia berdiri sendiri, secara otomatis dia tidak mempunyai makna. Itu pengertian dari huruf.
Lalu huruf ini juga terdiri dari berbagai macam. Ada huruf yang khusus buat isim, ada huruf yang khusus buat fiil, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang huruf yang hanya bisa masuk ke kalimat isim. Apa itu? Benar, itu huruf jar. Pengertian dari huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda isim menjadi berharokat majrur atau kasroh. Maksudnya di sini apa? Bahwa huruf jar adalah huruf-huruf yang hanya bisa masuk ke kalimat isim saja, atau huruf-huruf yang hanya bisa masuk ke kata benda saja. Lalu apa kerja dari huruf jar ini? Kerjanya adalah merubah baris akhir dari kalimat isim. Pada awalnya, isim itu selalu berharokat dhammah. Contoh, kitabun, madrasatun, faslun, selalu berharokat dhammah atau dhammah tain. Tapi, ketika dimasuki oleh huruf jar, atau sebelumnya ada huruf jar, maka secara otomatis baris akhir tadi berubah menjadi kasrah. Lalu, apa saja kaidah dari huruf jar ini? Yang pertama, setelah huruf jar, dia wajib isim. Yang kedua, huruf jar tidak masuk atau tidak bersambung pada kalimat fiil. Yang ketiga, huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Secara otomatis, jika ada huruf setelahnya kalimat isim, maka secara otomatis itu disebut dengan huruf jar. Nah, dari pengertian tadi, kira-kira sudah paham belum apa itu huruf jar? Udah ya? Insya Allah bisa kok, cuman menjelaskan pengertian saja. Terus, ciri-cirinya, yang penting kalimat isim, di belakangnya ada kasroh, setelahnya ada huruf, maka itu disebut dengan huruf jar. Itu aja bisa ya? Kita lanjut. Lalu, apa saja Bu pembagian dari huruf jar? Nah, huruf jar ini terbagi ke dalam 9. Yang pertama ada min. Min itu artinya dari. Yang kedua, ila, artinya ke. Yang ketiga, an, artinya dari. Yang keempat, ala, artinya di atas. Yang kelima, fi, artinya di dalam. Yang keenam, rubah, artinya banyak atau sedikit. Yang ketujuh, bi, artinya dengan. Yang kedelapan, ka, seperti. Yang kesembilan, artinya li, milik. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, tadi udah tahu nih 9 contoh huruf jar atau 9 pembagian huruf jar. Nah, kalau kita masukin ke contoh gimana Bu? Nah, setelah kita tahu macam-macam huruf jar, nih Ibu kasih contohnya nih. Dari 9 contoh ini, Ibu kasih 1 contoh tiap dari huruf jar. Yang pertama, ada kata min. Di sini minal jinnati wan nasi. Ada kata minna di sana. Minna adalah huruf jar. Yang kedua ada kata al jinnati. Al jinnati wan nasi. Nah, al jinnati pada dasarnya baris akhirnya yang ti itu adalah tu. Al jinnatu wan nasu. Sebelum masuk huruf min, al jinnatu wan nasu. Tapi setelah ada huruf min, maka al jinnatu berubah menjadi al jinnatu. Dari yang awalnya al jinnatu wan nasu berubah menjadi minal jinnati wan nasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kata adhabu ilal madrasati. Mana huruf jarnya? Kata, benar, ada kata ila. Ilal madrasati. Pada dasarnya al madrasati itu adalah al madrasatu. Nah, karena ada huruf ila, maka berubah menjadi al madrasatu menjadi ilal madrasati. Oke. Baik. Yang ketiga ada an Abi Hurairati. Dari Abu Hurairah. An Abi, seharusnya Abi Hurairati. Karena ada huruf an, maka berubah harokat abi yu menjadi abiyi. An Abi Hurairati. Nah, di sini kita dapat ketahui nih, ada huruf an, ada huruf min.
sama-sama arti dari. Apa bedanya, Bu? Bedanya adalah kalau min kita fokuskan ke tempat atau ke benda. Contoh, kita mau dari Jakarta nih. Saya dari Jakarta, maka kita pakai kata min. Ana min Jakarta, ana min Surabaya, ana min Bandung. Berbeda sama an. Kalau an ini kita gunakan khusus untuk orang. Contohnya, yang satu dari Jakarta, kalau an kita gunakan ke orang dari Muhammad misalkan. Ini dari Muhammad. Hada an Muhammad, atau an Yusuf, atau an Mahmud, seperti itu. Lanjut ke ala. Al-Qur'anu alal maktabi. Al-maktabi. Di sini awal katanya al-maktabu. Al-Qur'an alal maktabi, karena ada huruf ala berubah. Setelah itu ada fi Yusufu fil masjidi. Fi Yusuf. Kita lanjut, contoh yang keempat ada ala Al-Qur'anu alal maktabi. Asal katanya al-maktabu, karena ada huruf ala. Contoh yang keempat, Al-Qur'anu ala maktabi. Kata al-maktabi asal katanya adalah al-maktabu, karena ada huruf ala berubah menjadi al-maktabu menjadi al-maktabi. Al-Qur'anu alal maktabi. Lanjut, Yusuf fil masjidi. Ada huruf fi di sana. Al-masjidu berubah menjadi fil masjidi. Yang selanjutnya ada ruba. Ruba rojulin alimin. Rojulun alimun berubah menjadi ruba rojulin alimin. Selanjutnya ada al-qalamu. Karena ada huruf bi di sana, bil qalami. Yang selanjutnya ada kasyamsi. Kasyamsi, anti kasyams, atau kamu seperti matahari. Kasyamsi atau asyamsu, ketika ada huruf ka berubah menjadi syamsi, anti kasyamsi. Oke, lanjut, al-mudarisu. Yang awalnya al-mudarisu berubah menjadi lil mudarisi. Sampai di situ bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Kesimpulannya adalah huruf jar adalah salah satu huruf yang tidak dapat berdiri sendiri, yang hanya bisa masuk ke kalimat isim saja, yang kerjanya adalah merubah baris akhir kalimat isim yang awalnya adalah dhammah berubah menjadi berubah menjadi kasroh. Nah, belajar bahasa Arab gampang kan? Insya Allah gampang. Masih ingat yel-yelnya dong? Gimana tadi? Ya oke, kita ulang lagi nih. Lughatul Arabiyah, sahlah, iha. Arti sahlah apa? Mudah, benar. Jadi belajar bahasa Arab mudah, insya Allah mudah. Oke, baik anak-anak, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pelajaran bahasa Arab dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.